nanti rekaman ini akan saya post ke YouTube tanpa edit. Nah, saya buatkan file dulu. SMP 01 ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana membaca trend line. Nah, kalau ada nanti permintaan untuk hal yang lain, kita tinggal sampaikan aja. Nah, misalnya nih, ya, kita mau, ya, kita harus coba yang sudah terjadi ya, karena kita mau studi kasus. Misalnya di sini nih ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa trendline ini sudah di break? Misalnya, lalu saya nggak biasa pakai ini. Nah, misalnya di sini, dia ketika break di sini, kita misalnya sell, gitu. Nah, jadi gimana caranya? Ya, bisa saja ini akan jadi otomatis membuat tren lainnya, tapi dalam hal ini kita contohkan sebagai yang dibuat secara manual. Ketika kita buat secara manual, ya karena ada trader juga yang nggak mau pakai robot, ribet gitu. Tapi kan dia perlu yang seperti ini, nggak mungkin lah dilihatin terus kan. Dia pemahamannya kalau trading itu ya manual gitu, nggak percaya sama robot. Tapi robot itu nggak mesti begitu gitu. Kita bisa juga robot itu menjadi alat bantu. Gitu. Nah, seperti ini, maka kita harus mengetahui harga dari trend line ini ketika posisi di sini. Harga dari trend line sekarang. Nah, gitu. Mungkin ada dari antara peserta yang bisa punya ide. Bagaimana caranya? Ada yang tidak? Di iterasi dari daftar objek ya. Sorry, gimana? Kurang jelas? Di looping dari daftar objek dicari yang tipenya trendline gitu kan. Oh, oke, betul. Ya, untuk mendapatkan trendline ini, oke, betul. Begitu. Jadi kita masuk di on init aja ya. Kita looping dari objek ya. I sama dengan 0, I lebih kecil dari objek global chart ID empty. Oke, gini aja juga. Lalu I plus. Jadi kita looping dari sini, kita cari objeknya semua. Nah, objek yang ada di chart. Lalu kita dapatkan namanya. Namanya string object name sama dengan object name sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan indeksnya ya. Nah, kita coba saja dulu load object name, kita compile, lalu kita masukkan ke ada banyak ternyata. Kita hapus yang tidak perlu dulu. Checklist. Nah, ini trend line sama rectangle. Delete. Ternyata harus delete satu-satu.
Jadi kita compile ya tinggal dua aja nih ya. Rectangle trend line. Saya pemisah aja nih ya. Nah, lalu kita cek yang hanya trend line. Nah, maka if object type dari objeknya ini nih, object type-nya, if object type sama dengan obj trend line. Obj print. Oke. Lupa deh. OBJ. If object type dari OBJ adalah, oke saya coba OBJ trend. OBJ trend ya. Oh ya, OBJ trend ya. Kita cari aja object type. Oh. Object type, object name, OBJ align. Harusnya iya sih. Kenapa enggak ada? Oh iya. OBJ trend. Kalau bukan maka continue. Lebih enak sih begini. Kalau bukan ya continue. Supaya barisnya itu lurus ke bawah. Berarti di sini sudah tinggal satu aja ya, trend line ini. Kalau misalnya kita mau buat nih, sebagai indikator, kita filter namanya, kita selalu buat namanya apa itu bisa, gitu ya. Misalnya ini adalah OP gitu ya. Ini posisi OP. Maka kita buat logikanya. Ini object time sama dengan. Tapi di sini kalau sudah ada multi lebih bagus. Atau begini juga boleh. Apa? Lalu dibuat lagi di sini. If object string find, karena namanya itu kita buat OP berarti itu adalah untuk OP. Nanti kalau mau close mungkin kita buat nama lain. Berarti kita cari namanya. If string find. Oh bukan. Kalau persis ya boleh sih. Kalau harus persis ya. Berarti if obj name sama dengan OP. Atau tidak sama dengan OP continue. Kalau tidak sama dengan OP continue. Maka kalau di sini adalah perintah yang sudah sesuai. Nah, dia OP. Maka kita buat di sini. Nah, kalau trend line itu minta tolong mikrofonnya dimatikan. Supaya saya terbantu tidak perlu mematikan mic yang lagi ribut. Objek ini ada parameternya. Nah, time-nya harus kita dapat ya, time 1, time 2, demikian juga value 1 atau price 1, price 2. Ya. Kita harus dapat. Maka kita buatlah di sini. Nah, kalau sebenarnya hanya satu yang kita dapat, yang perlu kita cari, maka nggak perlu lagi juga di sini kita bisa kita buat misalnya oh ya di sini aja deh, nggak usah dulu. Berarti time-nya harus kita dapat ya. Jadi date time T1 sama dengan object get integer ya. Objek integer, oke kita isi aja chart ID. Nah ini di MQL5 dia selalu minta ini chart ID. Berarti kita buat di global aja, atau enggak usah deh. Kita tulis aja manual, nol. Oke. Chart ID lalu name-nya. Kalau ini sudah paham ya, bahwa di setiap perintah itu bisa ada beberapa opsi untuk parameter inputnya ya. Atau ada yang belum paham?
Misalnya ini one of two kan, berarti artinya ada dua jenis parameter yang atau kombinasi parameter yang bisa kita gunakan. Kita blok aja ini, lalu kita jadi kita bisa lihat keterangan lebih detail di sana. Kita buat cat ID-nya, lalu ini obj name, lalu propertinya apa? Obj properti T berarti time ya. Time 1 ya. Lalu identifier. Oke. Lalu T2 nah, sini. Nah, selanjutnya kan sudah mengerti ya, berarti gimana caranya untuk ambil. Kita coba cek dulu. T1 udah sesuai enggak? Mari kita lihat ke sini. T1 adalah 924-1600 ya. Kita lihat ke sini. Ya, ini ya sudah. T2 ya, T1 T2 sudah dapat. Nah, berarti untuk titik ini kita harus tahu harganya dan waktunya. Harganya di mana, waktunya di mana. Supaya kita bisa tahu di candle mana titik 1 ini ada, ya. Kalau kita tahu di titik mana candle 1 ini ada, nilai yang pertama ini ada, di candle mana dia, nah, dan titik yang kedua ini kita tahu di candle mana, di posisi harga mana, di waktu mana, maka selanjutnya kita bisa menghitung. Gitu ya. Oke. Jenis suhu, salah masuk kelas, ketinggian kelasnya. Ada ketinggian kelasnya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi sorry, apakah sampai di sini bisa dipahami atau ada yang nggak memahami? Nggak apa-apa juga kita turunin kelasnya, mungkin bukan di sini, nggak apa-apa. Ada T1, T2 ini yang titiknya trennya ya, Ju ya? ya, Bukan yang breakout-nya ya? Di sini dia. Jadi data di parameter ini kita dapatkan dia. Sini. T1, T1, time 2. Ya. Di sini value 1, value 2. Tapi ini kan yang tadi yang bikin kan operator ya, Ju ya? Yang nge-drag ya, operator ya? ya. Oke, paham. Ya. Dan kita kasih dia namanya OP gitu. Kalau kita mau buat nama lain, nggak boleh juga. Misalnya, jadi kita mau buat Atas bawah. Ya, misalnya seperti ini, ya. Jadi untuk membuat sebuah titik itu kan harus ada dua sumbu, yaitu sumbu harga dan sumbu waktu kan. Nah, apakah seperti ini nanti atau gimana gitu. Jadi bagaimana untuk mendapatkan harganya? Jadi kita harus dapat dulu ini titik satunya dan titik duanya. Ya. Apakah ada yang kesulitan memahami? Oke, tidak ada yang jawab berarti lancar semua. Nah, kita dapat lagi harganya. Berarti P1. Berarti untuk mendapatkan ini adalah objek get double. Karena harga 0, obj name, lalu obj price 1. Lalu juga price 2.
Jadi T1, T2 dapat, price 1, price 2 dapat. Setelah itu baru kita cari candle-nya. Nah, di candle mana dia itu? Yaitu. Oke, mungkin ada yang mau kasih masukan gimana cara untuk mendapat candle kalau kita sudah tahu waktunya. Karena posisi candle itu hanya berhubungan dengan waktu. Nah, harganya kan kita sudah dapat. Oke, ada yang bisa kasih pendapat? Oke. Ini Mas ikut di sini harusnya guru ini. Oke. I bar shift ya. Jadi integer candle ya. C1 candle 1 ya. Nah, I bar shift ini. Sebenarnya harusnya bar shift bisa ya. Bars, bukan. Oh, berarti hanya. Nah, I bar shift ini adalah untuk mendapatkan candle berapa ya, bar berapa, dengan inputnya adalah simbol, time frame-nya, dan waktunya, apakah persis atau tidak, mau persis, harus persis atau tidak. Nah, jadi berarti time tersebut sudah bisa kita hitung di posisi mana. Simbolnya kita buat 0 atau default begini simbol. Kemudian time frame-nya juga kita buat 0 juga bisa. Ya. Artinya mengikuti saja. Nah, ini kita oke, sepertinya ada alert di sini yang untuk perhatian saya, izin sebentar. Nggak ada lagi suaranya. Kayaknya mungkin dari peserta kah? Kayaknya enggak. Oke, kita lanjutlah. Nah, jadi kita dapatkan nomor candle-nya dengan ini, kita kasih T1 di sini, time-nya masukin, lalu ini false biarkan. Jadi kita nggak persis banget dengan waktu yang kita dapat, karena bisa juga kita cari di time frame yang berbeda. Itu candle 1, lalu kita buat juga candle 2. Candle 2 ya. C2 berarti candle 2 juga jadi itu. Maka ini candle 2. Jadi candle 1, candle 2 sudah dapat. Kita coba alertkan ya. C1, C2. Nah, 125 dengan 138. Mari kita coba hitung apakah betul demikian. Kita berangkat dari sini sampai ke, nah, candle 125 dengan candle 78. Nah, dapat dia candlenya. Kalau sudah dapat candlenya, berarti kita cari selisih harga atau gap, double gap dari posisi 1 dan posisi 2 ini. Berarti posisi 1 dan posisi 2, price 1 dan price 2 adalah P1 kurang P2, kita ambil nilai absolut nanti, P2, harga 1, harga 2, dibagi dengan poin tentunya. Tapi kita ambil nilai absolutnya. Jadi kita nggak hitung nilai negatif. Nah, maka kita coba tunjukin gap-nya. Maka dapatlah 250 gap-nya. Berarti kita cari slope ya. Apa itu slope ya? Kita cari selisih harganya ya.
Jadi kita cari selisih harga dari sini sampai ke sini. Nah, gitu ya. Setelah kita dapat selisih harganya, lalu berarti kita bisa tahu sekarang kan jarak T1 dan T2 itu berapa candle atau GP aja deh, get price gitu ya. Lalu integer ini gap candle. Berapa gap candlenya? Gap candle itu adalah C1 kurang C2. Juga nilai absolut yang kita ambil. Berapa gapnya? Oleh sebab itu, jadinya kita bisa dapat harga price per candle. Jadi, gap per candle. Gap per, singkatan terlalu singkat sih saya buat. Per candle deh, PC. Per candle jadi berapa dia? Berarti itu artinya harga gap price, nanti kalian bingung deh, saya tulis saja deh. Gap price. Jadi gap per candle, bukan gap per candle sama dengan, berarti gap per candle adalah gap price per gap candle. Maka mana dia? Berarti 5,32 poin per candle. Maka dengan demikian di candle sekarang jadi bisa kita tahu. Di candle sekarang jadi bisa kita tahu karena sudah pasti per candle-nya itu kalau makin turun ke sini ya dia akan kurang. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya berarti sudah bisa kita cari di posisi harga sekarang ya, di posisi candle yang sekarang dia ada di harga mana. Nah, misalnya di sini. Harusnya udah dapat ini. Nah, sampai di sini mungkin apakah dapat idenya? Udah bisa melanjutkan atau gimana? Kasih dulu tanggapan. Dipahami, Su. Adakah yang tidak memahami? Pak Suhu, mohon maaf saya tadi agak telat join. Oke, silakan. Mau nanya konfirmasi dulu boleh, Pak Suhu? Lebih kuat suaranya, Mas, agak. Oke, maaf. Saya mau nanya ini, untuk yang variabel T1, T2 ini untuk ngambil waktu apa ya, Pak Suhu ya? Oh, waktu dari objek, ya. Waktu dari objek trendline yang dibuat secara manual, yang kemudian dibaca oleh robot. Misalnya, kita pasang trendline, lalu kita mau ketika trendline break, apa yang dilakukan? Apakah alert supaya saya perhatikan, atau mau langsung buy atau mau langsung sell? Oke, berarti trendline-nya ini kita bikin manual, bukan indikator yang sudah ada gitu ya, Pak Suhu ya? Kalaupun trendline dari indikator bisa, tapi dalam contoh ini saya buat manual. Gitu. Oke. Terus untuk yang P1, P2 pun sama, dari trendline itu kita ngambil price 1 itu berarti candle terakhir ya, Pak Suhu ya? Sorry, apa maksudnya? Untuk yang P1 ini berarti price di candle yang terakhir ya? Bukan. Itu ini, trendline itu kan dibentuk oleh 4 informasi, 4 data. Time pertama, time kedua, price pertama, price kedua. Lalu itu yang kita dapatkan. Data dari trend itu. Lalu setelah itu kita cari di candle mana dia ada. Time 1 itu di candle mana, time 2 itu di candle mana, lalu setelah dapat, baru kita cari selisih harganya dan selisih candlenya berapa. Sehingga dapatlah berapa poin dia per candle. Ya,
Tapi kalau dilihat dari sini kan tren apa garis manualnya itu kan ditarik lebih dari candle terakhir kan ya. Berarti dia ngambil candle yang terakhir ya untuk yang C2-nya ya. Enggak ada hubungan dengan itu. Jadi kalau ini. Ya. Nah, ini dia. Ini yang candle kedua itu yang sedang saya tarik ini. Oh, yang titik itu ya. Ya. Nah, misalnya ini di sini. Nah, ini time 1 yang pertama. Oh. Kan ketika membuat trend line begitu kan? Klik T1. sekali lalu sampai kemana gitu. Untuk yang tengah-tengah itu berarti T Enggak. berapa? Itu bukan data itu. Udah pasti dia di situ. Udah pasti dia di situ. Berarti T1 T2 itu adalah titik yang pertama sama titik yang sekarang disorot ya. Ya, ini. Ya, gitu. Oke. Nah, gitu dia. Jadi dapat. Oke, paham. Boleh dilanjut. Oke. Tujuan ngitung gap tadi untuk apa ya? Nah, Gap per candle. Nah, kalau kita supaya kita tahu kan ini kan misalnya kalau dia turun begini, berapa banyak penurunan sih dia per candle? Kayak gitu. Berapa banyak penurunan harga? Jadi kalau Tujuannya untuk apa, Yu? Saya kira tadi mau cari titik ini, titik breakout-nya. Maksudnya harga price action candle sekarang itu breakout nilai trendline di candle di harga sekarang gitu. Saya kira itu. Nah, kita kan mau cari ini titik yang ini nih, ya. Kita mau cari yang ini kan? Yang biru ya. Yang misalkan biru kan itu kan di menit ke berapa itu misalkan. Nah, atau mau cari di sini ya. Mau cari di sini atau mau cari di sepanjang garis ini? Kan Maksudnya kita mau nyegat pending atau mau market order breakout? Ya, terserah. Terserah mau mana. Kalau misalkan breakout aja, misalkan gini Ju. Asumsi detik sekarang ini ada di posisi biru yang pertama. Oke, ya. Bukan belum breakout misalkan, menjelang breakout. Jadi kita mau cek harga close-nya candle sekarang di compare sama nilai trendline tapi yang untuk di time sekarang gitu. Nah, untuk dapetin nilainya harga trendline itu yang di time sekarang gimana? Oke. Saya belum pernah sih pakai objek ini, baru kemarin. Nah, jadi maksudnya seandainya harga masih di sini ya, di garis biru ini. Dan ya boleh di situ nggak apa-apa. Lalu harga bergerak, tapi kita sudah tulis trend line. Supaya ketika harga nanti persis di sini kita udah trigger untuk sell misalnya atau untuk alert untuk saya perhatikan. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal tersebut? Bagaimana untuk membuat alert ketika trend line itu di break gitu. Itu maksudnya. Ya, betul. Oke. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus dapatkan titik 1, titik 2, berapa jaraknya berapa candle dia dan berapa pips dia penurunannya sehingga kita bisa tahu per candle itu turun berapa pips. Maka kita bisa ibarat menghitung sudutnya. Kalau kita sudah tahu sudutnya, maka untuk berikutnya sepanjang manapun itu kita tinggal mengurangi saja sekian pips per candle. Tapi kan price action-nya kan bisa besar candle-nya kan belum tentu, kan bisa mungkin ada momentum atau apa besar kecil kan belum tentu presisi ya Suwi. Maksudnya betul nggak? Mohon koreksi. Maksudnya itu belum tentu akurasinya. Ada nggak Su yang model kayak copy buffer tapi yang di apply untuk objek itu? Kayak kita kan bisa copy buffer kan dari indikator. Itu kan tinggal kita pakai shift atau pakai daytime atau gimana? Oh, itu nggak ada karena kan trend line kita buat sendiri. Nah, kan kita buat sendiri trend line-nya. Jadi itu presisi. Kenapa presisi? Karena nggak ada urusan dengan besar candle. Karena garis kita yang kita hitung. Karena garis ini kan lurus. Garis ini lurus. Berarti setiap candle dia penurunannya pasti sama. Gitu. Oke, kita contoh. Oh iya, betul. Nah, jadi kita misalnya cari di harga yang sekarang, di candle 0 ya. Gimana caranya? Mungkin karena ini kita sudah lihat turun. Ini kan kita sudah lihat turun. Berarti ya ini kita kurang. Tapi kalau naik, ya kan? Berarti harus kita tambah kan?
Berarti kita harus buat logika. Apakah price 1 lebih kecil dari price 2? Kan begitu, harus ada logikanya itu ya. Nah, jadi if P1 lebih besar dari P2, berarti turun ya. Maka ini harus kurang. Nah, P1 lebih kecil, lebih besar dari P2, maka kita buat double. Kita buat current price. Oke. Maka harga yang sekarang itu adalah, ya itu berarti di candle 0 ya. Current price sama dengan berarti dengan C2, P2 dikurang dari ini candle 2 ya, candle 2 dikali gap-nya per candle. Gap per candle. Berarti ini tinggal L saja nih. Lalu coba kita alat apa itu ya? P2. Nah, itu adalah harga dikurang. Oh ya, harus dikali poin dong. Berarti dia harusnya di 1,16,1348. Oke. Coba kita kebesaran ini. Lalu kita buat ini. Dia di mana tadi? 161 3. Sudah susah nih menyamakan. Oke. Paling kalau kita buat sini 3348. Wah. Berarti dapat ya titiknya? Kan itu langsung memotong dan garisnya itu pas di situ ya. Jadi presisi dia di situ. Itu kalau di candle 0, karena untuk perhitungannya di sini nih. Apa mau di candle berapa ya? Kejar. Suhu mau nanya. Ini berarti harga yang kita tracking di sini adalah harga yang di trend line ini ya, bukan harga real yang di candle-nya ya. Karena kan kalau harga di real di candle kan 1159 ya. Oh iya, itu bisa. Kalau ini kan nggak perlu kita ini ya, kan langsung dapat kita pas aja ya. Atau bid aja gitu, bid. Karena kan ini trend line ini kan panjang terus. Jadi maksudnya untuk mendapatkan 11509 ini untuk apa? Oh, enggak, maksud saya lagi masih bingung. Kita kan bikin garis trend sendiri, terus kita ngambil price sendiri. Nah, tujuannya itu nanti nextnya ketika udah dapet apakah untuk apa gitu tuh maksudnya? Cash-nya ini. Oke. Kita mungkin buat di sini ya, kita cut aja, kita buat di luar dia. Double current price ya. Lalu setelah ketemu ini, setelah dapat dia, maka kita break saja. Break. Jadi hanya dapat satu udah gitu. Kalau mau dapat lebih nanti ya tergantung.
Candle positionnya, oke kita, karena kalau live kan pasti candle 0 ya. Nah, setelah kita break, lalu kita buat logika di sini. If current price, bukan current price ya, TL price, trendline price. If TL price lebih besar dari 0, kalau ada, berarti dapat dari looping di atas, dapat di harganya. Jadi kalau ada, maka buatlah logikanya. Ya. Karena dia kalau di logikanya di sini, berarti dia di atas ya. Kalau logikanya di sini, berarti dia di atas. Oh, ini turun. Oke. Kalau ini menurun, berarti nggak ada hubungannya dengan menurun atau tidak. Sorry. Bagaimana logikanya untuk menangkap? Kalau dia di atas. Oh ya. Kita harus record dulu pertama. Ketika pertama dia ditangkap, dia posisinya di mana? Karena seperti ini, kalau harganya dia apa ya? Kalau harganya dia di atas, simpelnya dulu deh saya buat. If bid lebih besar atau sama dengan TL price, maka apa? Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini, kalau misalnya ini bergerak lalu kena di sini, mau ngapain dia? Nah, tergantung dari logika kita berikutnya. Bisa juga kita pisahkan. Nah, misalnya ini adalah untuk SL, untuk buy. Jadi sesuai dengan di sini. Buy misalnya. Tergantung apa yang kita buat. Untuk tujuan apa garis itu? Apakah warnanya misalnya yang membedakan itu adalah buy, itu adalah sell gitu. Karena ada trend lain mungkin kita buat untuk kalau di sini dia buy, kalau di sini dia sell. Maka kita bisa buat logikanya di apa namanya? Di nama filenya. Di nama objeknya. Oke, dipahami sampai situ ya? Ya, yang bertanya tadi untuk apa? Ya, untuk ini. Kalau misalnya kita buat di sini, if bid lebih besar atau sama dengan trend line price, maka artinya ketika dia menyentuh nanti, ya, otomatis harga trend line itu juga kalau ada candle baru lagi, kan beda lagi harganya. Karena kenapa? Tentu saja nomor candle 1, nomor candle 2-nya sudah beda. Gitu ya. Tadi saya kirim ya ke Telegram, boleh dipasang. Oke. Nah, atau ada mungkin yang bingung? Sebaiknya ini kita buat di di fungsi double TL, lalu string name. Kita buat misalnya ini nama yang mau kita cari itu atau name search OP. Lalu kita boleh kita cut itu semua, masukin ke fungsi sehingga OP-nya ini di sini search. Kalau search jadi namanya sama, maka
dia dapatkan harga pada waktu sekarang. Nah, sehingga kalau penggunaannya jadinya return ini dan TL price. Sehingga kalau di sini double TL price sama dengan TL dari apa misalnya OP ya. Yang namanya OP ada nggak harganya nih? Jadi kita dapatkan langsung. Kalau misalnya mau kita ganti namanya dengan yang lain, fungsinya tetap sama. Jadi kita tinggal ganti lagi. Gitu. Oke, baik. Gitu. Kalau misalnya kita mau double close price ya, CP price, tetap dia pakai fungsi di NTL, cuman mungkin kita buat namanya CP. Misalnya kita buat alert CP ya. Price yang mau kita alertkan. Sedangkan di sini kita tutup dulu. Kita buat trendline yang baru. Tapi kita buat namanya adalah close price. Maka close price di OCP alert. Oh iya, sorry, CP price. Nah, dia dapat di sini 1649, tentu saja itu adalah ini 16495. Jadi begitu untuk mendapatkan harga dari trendline. Untuk selanjutnya ya terserah dikembangkan mau seperti apa. Ada untuk trendline ini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Apakah ini sulit? Apakah ini mudah? Atau gimana? Boleh kasih respon? Mau bertanya, Pak? Ya. Ya. Silakan. Halo, tadi ada yang mau bertanya? Saya nggak dengar suara dari yang bertanya tadi. Halo? Ya, silakan. Iya, Pak. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan kita buat EA yang bisa menggambar sendiri, Pak, maksudnya menciptakan trendline sendiri itu bisa, Pak ya? Oh, bisa juga. Itu dengan objek create. Ya, bisa juga. Tapi ya kita tentukan ke titik 4 titik itu, kan? Ketika manual juga kan kita tentukan Ya, 4 titik. bisa ya? Nah, bisa juga. Iya, mungkin dengan highest itu, Pak ya. Ya. Dan misalnya gini, Pak. Misalkan saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Ya. Misalkan gambarnya sudah dibuat, Pak, menggunakan highest dan lowest itu misalkan. Terus kita mau cari harganya di candle nolnya itu menggunakan langsung gitu, Pak. Misalkan ada nama trendline-nya namanya apa gitu, langsung kita panggil di situ, bisa nggak, Pak? Misalkan trendline bawah gitu, bawah itu candle nol berapa itu langsung kita cari, itu bisa nggak, Pak dia? Jadi nggak pakai apa ya kode yang banyak gitu, Pak. Ya banyak atau sedikit itu tergantung kebiasaan. Kalau ini sih sedikit. Tapi ya tergantung lah, itu bisa subjektif soal banyak dan sedikit. Kalau EA-nya yang menggambar
trend line-nya, ya kita kan udah dapat itu. Udah dapat harga-harga yang ditentukan. Jadi nggak perlu sebenarnya digambar trend line-nya. Angka-angka itu aja yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ini ada yang bertanya. Oke, saya baca dulu. Oke, silakan. Bisa dipahami tadi yang Bisa, Suhu. sudah Terima terjawab kasih. nggak? Sudah terjawab nggak Ya, yang barusan terjawab. bertanya? Terima kasih. Terjawab, Suhu. Terima kasih. Terjawab, Pak, terjawab. Ini cuma maksud saya kalau kita bisa gambarnya, jadi begitu kita kontrol AI itu, jadi gambar itu sebagai konfirmasi rule kita ini sudah benar apa belum, kayak harganya sudah sesuai apa belum. Ya, jadi kalau sudah dapat time-nya semua, ya digambar bisa dengan objek create. Lalu nggak perlu di search lagi karena sudah tahu kita datanya, ya itu aja tinggal dihitung gitu. Bisa juga begitu. Ya, bisa dipanggil harganya di candle 0 berapa gitu bisa ya. Ya, bisa. Kita tinggal buat aja fungsinya. Kalau sudah fungsi, nah ini jadi fungsi-fungsi yang begini nih kan hanya sekali kita buat. Sekali kita buat sepanjang kita coding. Nah, kalau mau modifikasi nanti ya seperti saya misalnya ini, ada nih file yang untuk simpan fungsi-fungsi. Jadi kalau saya nanti buat EA, ngapain lagi saya buat fungsi itu? Kan kalau udah mau buat trend line, karena saya kan sudah pernah buat, tinggal saya copy, saya paste, di mana mau saya buat, udah gitu. Untuk bikin order, untuk martingale, martingale itu nggak sampai 5 menit kita udah bisa buat, karena fungsi-fungsinya sudah saya simpan. Makanya kalau menawarkan jasa pembuatan EA, rumit ini, ya rumit. Ya tergantung lah gitu. Kalau baru pertama kali yang seperti itu kita buat, ya agak rumit. Tapi nanti berikutnya kan kita sudah simpan itunya, template-nya. Tinggal paste aja. Jadi kayak nyusun ya parcel aja gitu. Kita tinggal nyusun kayak puzzle. Nah, saya baca dulu ini. Object get value by time. Object get value by time. Apa itu maksudnya ya? The function returns the price value for the specific time value of the specified object. The function return the price value of the specified. Oke, chart ID, object name, time. Oh iya, itu kalau satu, ya kalau satu aja, nggak ada time 1, time 2 gitu. Karena ada objek yang hanya satu. Kalau ini kan 2 time-nya. Nah, gitu. Ini kan 2 time-nya, jadi harus time 1, time 2 gitu. Pak, ini bisa nggak? Ya, itu untuk yang satu saja. Kalau 2 Kalau 2 time-nya itu nggak bisa. Lalu ada lagi nih, bisa nggak kita mendapatkan level dari objek Fibo? Harusnya bisa. Nah, itu tinggal Fibo itu kan presentasi, jadi bisa. Nggak usah digambar Fibonya. Nggak usah digambar Fibonya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita sudah, ini kan hanya persen-persen, jadi 0 dan 100 ya. Berapa berapa pips dia 0 sampai 100? Misalnya 100 pips. Berarti 161 itu udah tinggal tambah aja, berarti 61,8 pips. Demikian seterusnya. Dari trend line itu bisa kita ukur Fibonya. Nah, misalnya tadi kan kita sudah dapat gap price-nya. Nah, kalau Fibo 61,8, ya tinggal 61,8% dikali jumlah ini. Maka kalau ke bawah dia ya tinggal dikurang, ke atas ditambah. Begitu dia. Kalau kita konversi ke price-nya, dapat. Itu sebenarnya nggak perlu di ke level-level, hanya settingan aja mau di berapa persen gitu. Atau buatkan aja fungsi untuk itu. Jadi nanti mau berapa persen pun tinggal nuliskan persennya, udah langsung dapat tuh harganya. Nah, terutama kalau level Fibo tersebut sudah nggak standar. Ya, bisa tinggal, kan Fibo itu kan persen-persen, kan? Tinggal dikalikan persennya ke angka ini jaraknya. Boleh di-share file isinya fungsi-fungsi suhu.
nanti nggak ngerti pakainya. Jadi bikin sendiri lah, nanti jadi nggak belajar nanti. Bikin sendiri, bikin aja sambil belajar nanti kita kan satu demi satu gitu. Jadi itu juga yang kita pelajari, Mas. Dari kasus trendline ini kita bisa mengetahui sudut kemiringan derajat tidak? Ya bisa lah, bisa. Tapi gini, sudut kemiringan itu kan untuk apa? Kan gitu. Karena itu bisa dipengaruhi nih. Nah, miringnya kan jadi beda tuh. Nah, ini kan miring, sudutnya jadi beda. Karena berpengaruh kepada apa namanya, besar kecilnya chart itu dibuat. Nah, ini kan sudutnya lebih besar, ini lebih landai gitu. Tapi itu tetap sebenarnya bisa dihitung, tapi nggak ada hubungannya dengan, nggak perlu begitu untuk mencari angkanya gitu. Biasanya untuk mengukur tren, kalau 45 derajat sedang tren kuat. 45 derajat itu di ukuran mana dia 45 derajat? Kan begitu. Kan kita sudah demokan nih, kalau dikecilkan beda dia derajatnya. Besar kan beda dia derajatnya. Gitu. Tapi tetap bisa kok diukur, maka harus pikselnya yang dihitungnya. Nggak bisa ngukur sudut, biasanya cuma ngukur slope atau kemiringan. Ya. Sebenarnya bisa, harus dikonversi. Kan ada bisa dikonversi juga ini ke piksel. Setelah dapat pikselnya, maka kita bisa ukur kan. Ini dari sini ke sini berapa piksel, gitu. Bisa. Hanya sih ada juga yang manual begitu ya. Tapi, nah lihat nih, ini kan gini juga nih. Tergantung settingan ini nih. Ini kan jadi agak datar nih. Nah, mana yang derajat yang mau kita bilang? Tergantung juga kan. Jadi nggak bisa derajatnya menjadi acuan untuk kalau yang seperti yang dibilang itu tadi. Oke. Nah, jadi gimana? Apakah semua bisa memahami atau coba ini bicara yang tidak bisa memahami supaya barangkali kita buat kelas SMA dan kelas SMP yang berbeda lagi nih. Harapan saya sih ini studi kasus yang seperti ini. Oh gitu ya, ide gitu. Gimana? Bukan membuat, oh yuk kita buatin EA yang seperti ini. Barangkali justru di dasarnya yang belum lengkap. Makanya jadi pertanyaan seperti itu. Harusnya yang saya harapkan itu, yang saya sebutkan SMP itu adalah dasarnya sudah tahu. Looping sudah tahu, return itu sudah tahu, break, if else, switch case, do while, itu harus sudah tahu. Itu yang kita pelajari di SD. Nah di SD itu nggak fokus membangun sebuah robot, paling hanya sekedar lah gitu. Paling nanti di kelas SD terakhir itu adalah membuat EA berdasarkan EMACROSS atau ya indikator-indikator standar yang ada di MetaTrader. Ya custom juga sama aja lah itu. Itu di SD. Kalau di SMP maksudnya studi kasus apa sih gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya membuat EA itu seseorang menjelaskan strateginya, kita sulit untuk gimana ya idenya untuk buat itu gitu. Ya, ada mungkin yang mau disampaikan lagi, bertanya atau meminta atau apa aja? Ada, Pak. Kira-kira kapan ada ini, Pak? Apa studi kasus untuk membuat trendline menggunakan EA, Pak? Jadi yang EA-nya gambar sendiri, kira-kira kapan, Pak? Itu peserta kelas yang menentukan. Saya kan waktu saya sudah saya sebutkan. Kalian mintanya kapan? Gitu. Kalian mintanya kapan belajar lagi dan apa pelajarannya? Karena studi kasus itu ya tergantung kasus apa yang sedang dihadapi. Karena dasarnya sudah tahu kayak gitu. Terserah. Jadi bicarakan aja di grup. Tapi jangan ini ya kita membuat EA ini maksudnya supaya saya buatin. Enggak gitu, saya enggak akan gitu. Kecuali mungkin nanti cenderungnya begitu permintaan, mungkin kita bagi. Mungkin SMA itulah yang studi kasus, SMP itu mungkin agak berbeda gitu.
Tapi kalau semua yang di sini memahami, ya maka kita lanjut kelas yang seperti ini. Saya hanya tunggu apa sih untuk yang berikutnya. Bisa Pak, bisa dipahami Pak. Oke. Ini boleh rek pembuatan bot Telegram enggak? Oh iya bisa. Nah, untuk Telegram itu ya bot Telegram itu berarti dia berkomunikasi dengan server. Maka yang harus kalian buat adalah buat dulu. Ini harus ngerti PHP kan? Jadi harus buat apa namanya? Buat file PHP. Kalau sudah buat file PHP yang bisa yang sudah bisa berkomunikasi dengan Telegram, maka selanjutnya kita akan buat EA yang untuk urusan yang seperti itu. Tapi kalau di PHP-nya nggak bisa juga membuat itu, berarti itu nanti ribet berikutnya. Paling nanti saya hanya bisa buat, oke, saya kasih indikator nih. Indikator ini kalian pakai untuk ngirim pesan ke Telegram. Tentu saja indikator itu akan saya kasih dalam bentuk EX4. Lalu indikator itu nanti dipanggil aja dari EA untuk mengirim informasi ke Telegram. Begitu. Nah, kalau Mas Prof ngerti juga PHP? Oh, Siapa enggak. ya yang bertanya Pak? Oke, silakan. Ada tadi saya sudah ini bertanya di chatting, karena chatting nggak saling lihat, jadi mungkin untuk berikutnya saya akan buat saling lihat. Jadi bisa membaca ini pertanyaan. Oke, ada lagi mau ditanya? Yang tertinggal itu money management. Nah, money management. Jadi ya kita nggak pelajari lagi lah di sini, nanti waktu yang lain aja. Saya dari 13.30 tadi bicara terus. Money management. Bagaimana mengimplementasikan money management? Nah, supaya jangan hanya take profit berapa, stop loss berapa, pips gitu, tapi menghitung ke risk reward. Ya, kalau risknya 1%, ya berarti rewardnya harus 2%. Dimanapun, ya tergantung kepada support resisten ya. Bukan fix. Saya rasa sih kalau fix, pokoknya SL 20 pips kayaknya kurang cocok begitu ya. Tapi ya itu kan tergantung pilihan masing-masing ya, tergantung pemahaman. Jadi bisa subjektif juga. Dan jadi dalam pemahaman saya nggak tepat itu kok stop loss itu hanya hitung pips gitu, tapi tidak menghitung support resistance di mana sehingga lotnya berapa supaya resistnya itu tetap. Gitu. Resikonya untuk setiap order itu tetap. Ini ada kapan EA bisa dilihat. Berikutnya. Jadi pesan itu ininya. Mau belajar apa dipesan dulu. Jadi sama-sama diskusi. Oke, kita buat ini, tapi jangan mengarah kepada profit gitu. Kalau sama-sama menyetujui untuk suatu materi, ya itu kita bahas. Kalau nggak ada nanti permintaan yang sepakat, maka berikutnya adalah menghitung belajar money management. Money management itu kita akan berhitung load gitu, risk per order gitu. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekian dulu kelas kita. Saya akan stop record.